Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 271. Kakek, apa bibiku marah? Aku perlu menjelaskan. Katanya akan mengirimkannya kepada kita, tapi semuanya terlalu terburu-buru. Pamanku masih menjalankan misi di luar dan belum kembali. Tenang saja, bibi dan pamanmu tidak seperti itu. Mereka mungkin punya sesuatu untuk diberikan kepada kita. Tak lama kemudian, Sen Meng keluar sambil membawa bungkusan. Ia menatap kakek dan cucunya, lalu terkekeh pelan. Aku agak malu. Aku sudah bilang ke Aman kalau nanti kamu dan dia balik ke ibu kota, aku akan bikinkan satu set baju dan pangsit buatan sendiri. Tapi akhir-akhir ini aku terlalu sibuk, jadi kupikir aku mau beli satu set dulu. Kalaupun nggak sempat, ini tetap tanda terima kasih. Aku bisa bikin pangsit sendiri. Aku sudah bikin beberapa, dan sebentar lagi akan matang. Makanlah sampai kenyang sebelum berangkat. Aman, bajumu dan kakek sudah datang. Aku akan ambilkan air panas. Kamu dan kakek bisa mandi, ganti baju, dan berangkat dengan bersih dan rapi. Aman menyeka air matanya dan memaksakan senyum sambil berkata, Ia terkejut sesaat ketika menerima pakaian itu. Ia tidak menyangka pakaian itu seberat itu. Ia menatap Sen Meng dengan ragu, tetapi Sen Meng hanya tersenyum, berbalik, dan kembali ke dalam rumah untuk mengambil handuk bersih dan baskom enamel. Ketika sang kakek dan cucu masuk ke dalam sambil membawa pakaian, ketiga pemuda yang menunggu di luar mengikuti mereka masuk. Tuan Tuacu, kami sungguh malu. Kami datang terburu-buru sampai-sampai tidak sempat membawakan pakaian untuk Tuan dan Aheng. Bukan apa-apa. Lihat, putriku yang menyiapkan ini untukku. Hehehe, wow, dia sudah menyiapkan banyak sekali. Handuk, sabun, pisau cukur, bahkan krim wajah dan minyak rambut tersedia. Mereka merapikan diri di ruang utama, sementara Sen Meng membuat pangsit di dapur. Tak lama kemudian, Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang pulang sekolah. Ming Fang juga menggandeng tangan Ming Kei. Anak-anak langsung menuju dapur setelah memasuki rumah. Mereka memandang orang yang berdiri di ujung ruang utama, yang tidak mereka kenal, dan ragu apakah dia orang baik atau jahat. Jadi, mereka pergi mencari Sen Meng terlebih dahulu. Jangan takut, mereka di sini untuk menjemput kakakmu, Aman, dan kakek. Mereka akan segera berangkat dengan mobil. Ming Yang, bantu aku memasak. Aku akan memasak pangsit buatanku agar kita bisa mengantar mereka nanti. Ya, Ibu. Ming Yang melepas tas sekolahnya dari lehernya dan melemparkannya ke bangku. Ia menyalakan api, sementara Ming Liang dan Ming Fang mencuci tangan dan membantu Sen Meng membuat pangsit. Kedua anak itu sudah terampil sejak kecil, dan meskipun pangsit yang mereka buat agak jelek, hasilnya tetap cukup menarik. Mereka bertiga bekerja sama dengan sangat cepat. Setelah panci mendidih, mereka memasukkan setumpuk pangsit ke dalam panci, tetapi mereka tidak berhenti dan terus membuat setumpuk pangsit kedua. Setelah berganti pakaian dan bersiap-siap, Tuan Tuacu dan Chu Heng, juga dikenal sebagai Aman, berdiri di depan ketiga orang itu dengan penampilan segar. Lihatlah gadis ini, pakaian yang ia siapkan untuk lelaki tua ini sangat pas untuknya, dan sepatu ini sangat nyaman. Chu Heng merapikan mantelnya. Bahannya bagus sekali, sepatu kulitnya bagus sekali, bibinya pasti menghabiskan banyak uang. Sekembalinya ke Beijing, ia akan belajar dengan giat dan memberikan semua penghasilannya kepada bibinya setelah mendapat pekerjaan. Aheng, bantu bibimu, bukan, bibi buyutmu berkemas. Lin Xin, kamu tidak membawakanku beberapa barang. Berikan padaku. Aku akan mengenali putri baptisku nanti, dan aku perlu memberinya hadiah. Baik, Tetua Chu, saya akan segera mengambilnya. Sen Meng sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah memasak 2 panci pangsit, ia menyendok semuanya dan meletakkan 5 mangkuk besar pangsit di atas meja. Hari sudah mulai gelap ketika Ming Liang berlari menghampiri, mengambil korek api, dan menyalakan lampu minyak tanah. Ia menatap Chu Heng dan Tuan Tua Chu dengan mata terbelalak. Apakah kamu masih saudaraku, Aman, dan kakekku? Hahaha, dasar bocah nakal, kalau bukan aku kakekmu, siapa lagi? Kakakmu Aman berdiri tepat di depanmu, apa yang perlu ditakutkan? Ming Liang terkekeh 2 kali dan berputar mengelilingi Chu Heng dan Tuan Tua Chu. Kapan kakakku Aman jadi setampan ini? Kakek juga tampan, mereka semua tampan. Chu Heng tersipu mendengar apa yang dikatakannya, dan mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Ming Liang, membuat mata Ming Liang memerah. Kak Aman, aku tak sanggup berpisah denganmu. Aku baru saja membuat pangsit untukmu, jadi makanlah lebih banyak. Setelah aku besar nanti dan selesai kuliah, aku akan datang ke ibu kota untuk mencarimu. Jangan lupakan aku. Aman menarik mantel wolnya lebih erat di lehernya dan menatap Ming Liang dengan sedih. Kakak tidak akan pernah melupakan Ming Liang, dia juga tidak akan melupakan bagaimana Ming Liang terpeleset dan jatuh berkali-kali di salju saat mencoba membawakan makanan untuk kakaknya. Lu Ming Liang mengucapkan, "Hai," air mata mengalir di wajahnya, dan dengan agak malu menepuk tangan Chu Heng. Kenapa kamu bilang begitu? Aku malu. Tanahnya licin, bukan salahku. Ya, itu bukan salahmu. Ming Liang cemberut, lalu tiba-tiba memeluk pinggang Chu Heng dan menangis. Chu Heng begitu terganggu oleh tangisannya hingga ia hampir menangis. Tuan Tua Chu memalingkan mukanya dengan sedih. Di masa-masa tersulitnya, ia memikirkan kapan ia bisa pergi dan menjauh dari tempat ini.
Namun, sekarang setelah ia pergi, ia dipenuhi dengan kengganan. Shen Meng membawa 2 mangkuk pangsit lagi, sementara Ming Yang dan Ming Fang membawa 2 saus celup. Melihat pemandangan di dalam, Shen Meng tidak bermaksud memarahi Ming Liang. Perasaan anak-anak itu tulus, terbuka, dan penuh gairah. Ini adalah emosi mereka sendiri, dan ia tidak bisa ikut campur. Ming Fang dan Ming Yang juga memiliki mata merah, yang menandakan bahwa mereka sudah menangis. Kakek, Aman, dan teman-teman ini, makan pangsitnya selagi panas. Aku membuatnya dengan isian kol, daging babi, dan bihun. Aman paling suka ini. Aku juga membuat saus cocol. Kamu juga harus coba. Setelah selesai berbicara, ia menatap Penatua Chu dan Chu Heng. Keduanya tampak berbeda dengan pakaian baru mereka. Mereka memang pantas menjadi kekuatan terkuat yang membantu para tokoh utama pria dan wanita di kemudian hari. Bagus, bagus, bagus. Sebelum aku pergi, aku, orang tua ini, setidaknya bisa makan makanan yang kau masak. Aku tidak menyesal. Kalian semua duduk dan cicipi. Gadis ini biasanya sangat malas. Dia jarang memasak, jadi kau harus menghabiskannya, kalau tidak dia tidak akan senang. Lihat apa yang kau katakan. Meskipun aku jarang memasak, aku tidak pernah melupakanmu setiap kali aku membuat sesuatu yang lezat. Sayang sekali Zhenping tidak ada di sini. Dia tidak bisa mengantarmu. Tolong jangan marah padanya. Si tua Chu melotot padanya dan berkata, apa aku ini orang tua yang tidak masuk akal? Aku tahu dia sedang menjalankan misi, jadi aku tidak akan menyalahkannya. Oh, itu bagus. Dia mengambil sumpitnya terlebih dahulu, lalu Lin Xin dan yang lainnya mengambil sumpit mereka. Mereka tak kuasa menahan desahan dalam hati, memikirkan betapa baiknya penduduk desa ini kepada Chu Heng dan Tuan Tua Chu. Lihat pangsit ini. Isinya melimpah, dan kulit pangsitnya lembut dan kenyal, semuanya terbuat dari tepung terigu halus. Mereka belum pernah makan selezat ini selama di Beijing. Setelah Chu Lao menghabiskan semangkuk pangsit, Shen Meng cepat-cepat mengambil setengah mangkuk untuknya, dan beberapa saat kemudian membawakannya semangkuk sup pangsit. Sup asli akan membantumu mencerna makanan. Nikmati sup pangsitnya, makanlah sepuasnya, dan kembalilah ke kota tanpa rasa khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Putri dan cucuku ada di desa Lujia. Aku mengkhawatirkan mereka kemanapun aku pergi. Shen Meng. Anak perempuan yang mana, cucu laki-laki yang mana? Aku belum pernah dengar kamu menyebut mereka sebelumnya. Bab 272. Shen Meng menatap Tuan Chu dengan mata bulatnya, tak mampu berpaling untuk waktu yang lama, karena Tuan Chu sedang minum sup pangsit sambil menatapnya dengan senyum tipis. Apa yang tidak bisa dipahami? Setelah menenangkan dirinya sejenak, dia menatap Tuan Tua Chu dan bertanya, Ayah. Teriakan, Ayah. Mengagetkan Chu Heng hingga ia tersedak pangsitnya, tak kuasa menelannya. Melihat mata Chu Heng berputar-putar di kepalanya, Lin Xin segera mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya 2 kali dengan keras. Tuan Tua Chu berharap Shen Meng bisa menjadi keluarganya, tetapi ia tidak menyangka Shen Meng akan begitu belak-belakan. Ia tersedak air pangsit dan batuk beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Jika pihak-pihak yang terlibat saja terkejut, orang-orang lain di meja itu bahkan lebih terkejut lagi. Anak-anak menatap Shen Meng dengan tak percaya, bertanya-tanya apa yang tiba-tiba merasuki ibu mereka. Baiklah, kukira kau akan mempertimbangkannya, tapi aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka kau begitu belak-belakan. Sebenarnya, kupikir itu hanya gelar. Pertama kali aku memberikannya kepada Aman, aku merasa kasihan padanya dan memberinya makanan. Setelah itu, aku sering diam-diam menyuruh anakku membawakannya barang-barang. Setelah sekian lama, kalian berdua telah menjadi keluargaku. Sejujurnya, aku sebenarnya berpikir untuk merawatmu di masa tuamu. Dengan statusku saat ini di desa, aku bisa membangun rumah untuk Aman dan membantunya menikah. Dia bisa hidup dengan baik. Mengenai penghapusan label kemiskinan, dia bisa mengajukan permohonan kepada para pemimpin ketika dia sedikit lebih tua. Selama aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkannya menderita lagi. Bercanda, kalau orang penting mau mengadopsinya sebagai putrinya, dia pasti gila kalau menolaknya. Dia sudah lama membantunya, menunggu momen ini. Apa-apaan sih, soal persahabatan. Tak ada yang lebih abadi daripada keluarga. Lagi pula, dia sudah berkorban banyak untuk Tuan Tua Chu dan Chu Heng, semua itu agar mereka bisa membantunya saat dia pergi ke ibu kota. Kalau dia tidak setuju sekarang, kapan lagi? Kata-kata menyentuh hati yang diucapkannya bukan sekadar kata-kata kosong. Ia sungguh-sungguh bersungguh-sungguh. Tuan Tua Chu telah berjasa bagi negara. Sebagai perempuan modern yang lahir di bawah bendera merah dan dibesarkan di tengah angin musim semi, apa salahnya ia berbuat sesuatu untuk seorang pahlawan yang sedang dalam kesulitan? Setelah Chu Heng sadar kembali, ia menundukkan kepalanya dan matanya merah. Sulit untuk memastikan apakah ia tergerak atau sakit tenggorokan, tetapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tangan Chu Tua gemetar saat memegang mangkuk. Setelah bertahun-tahun di pedesaan, ia telah menyaksikan dingin dan hangatnya hubungan antar manusia. Di saat-saat tersulit dan terpuruknya, Shen Meng lah yang membelanya dan cucunya. Jika dipikir-pikir kembali, ia merasa lebih beruntung karena mengakui Shen Meng sebagai putrinya. Lagi pula, ia sudah sangat tua, berapa tahun lagi ia bisa hidup. Ketika saat itu tiba, hanya Heng yang akan tersisa di dunia. Bagaimana ia akan hidup?
Bagaimana jika orang lain menindasnya? Shen Meng adalah orang yang pendendam, seseorang yang berani mencintai dan membenci. Ia merasa sangat tenang mempercayakan Aheng pada pengasuhannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya di sisa hari-harinya, sehingga bahkan setelah ia tiada, mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Baiklah, bagus sekali, Xiao Meng. Mulai sekarang, kau putriku. Aman tidak dipanggil Aman, namanya Chu Heng. Dia cucuku satu-satunya. Kau akan menjadi bibinya mulai sekarang. Ingat kata-katamu. Setelah aku meninggal, aku akan menitipkan anak ini kepadamu. Shen Meng. Kenapa mereka menyerahkan anak itu? Bukankah seharusnya mereka memberikan biaya pindah alamat setelah mengakuinya sebagai putri mereka? Lin Xin, bawa barang-barangnya ke sini. Lin Xin mengangguk dan menyerahkan barang yang dibawanya kepada Penatua Chu. Kotak itu kecil berwarna merah tua. Ketika dibuka, sebuah gelang giok berwarna hijau zamrud terbungkus sutra merah. Baik warna maupun kualitas gioknya berstandar tertinggi. Ini adalah pusaka keluarga Chu kami. Lin Xin telah menyimpannya selama bertahun-tahun. Sekarang aku serahkan kepadamu. Mulai sekarang, kau akan menjadi kepala keluarga Chu kami. Aku juga akan memberimu nama, yang akan tercatat dalam silsilah keluarga Chu. Panggil saja kau Chu Jue. Bagaimana menurutmu? Shen Meng mengambil meja dan menuangkan secangkir teh hangat lagi untuk Tuan Tua Chu. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Tuan Tua Chu tersenyum ramah padanya. Ketika tatapannya menyapu anak-anak, mereka langsung berlari menghampirinya dan memanggilnya kakek. Lin Xin merogoh sakunya, mengeluarkan 4 lembar uang 10 yuan, dan menyerahkannya kepada Pak Tua Chu. Pak Tua Chu memandang Lin Xin dengan jijik. Ini pertama kalinya ia memberi hadiah kepada cucunya, dan uangnya sangat sedikit. Sungguh memalukan. Yah, kakek tidak membawa banyak barang. Nanti aku kirim beberapa barang bagus dari Beijing. Ming Yang, Ming Fang, dan Ming Ke dengan senang hati menerima uang kertas besar itu, lalu mengamatinya dengan saksama. Orang tua mereka memang selalu murah hati, tidak pernah kekurangan uang receh, tetapi belum pernah mereka memberi uang sebesar itu dengan mudah. Terima kasih, kakek. Aku paling suka uang. Kakek, lain kali kirim saja uangnya, hehe. Aku juga suka katak besar, katak kaleng hijau. Ming Ke tidak berkata apa-apa. Ia begitu gembira memandangi uang kertas 100 yuan yang besar di tangannya hingga tak menyadari ingusnya hampir menetes. Tuan Tua Chu, mereka benar-benar keluarga, semuanya sama-sama jujur. Kalau dia benar-benar mengirim uang, berapa banyak yang harus dia kirim? Setelah mengakui kekerabatan mereka, Chu Heng segera mengganti sapaannya dan memanggil Shen Meng, bibi. Shen Meng menepuk kepalanya dan berkata, anak baik. Dia benar-benar tinggi dan tampan, mahasiswa pria yang sempurna. Wow, sangat menarik perhatian. Chu tua, kita agak terburu-buru. Kita masih harus pergi ke ibu kota provinsi. Baiklah, nak, aku akan pergi bersama Aheng sekarang. Kamu harus datang ke ibu kota untuk mengunjungi orang tua ini kalau ada waktu. Ayah, jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan pergi ke ibu kota bersama Shen Ping dan anak-anak. Itulah tujuan terbesar kita. Melihat sikap Shen Meng yang penuh percaya diri, Chu tua mengangguk puas. Putrinya sungguh luar biasa. Ia memiliki kebijaksanaan yang mendalam dan kesadaran serta pemikirannya sangat maju. Negara ini membutuhkan lebih banyak rekan perempuan seperti dia. Chu Heng berjalan di paling belakang. Sementara Pak Tua Chu berbicara dengan anak-anak di depan, Shen Meng kembali ke dalam rumah sebentar, mengemas sekantong besar makanan, dan menyerahkannya kepada Chu Heng. Ah men, bukan, ini Aheng. Ini makanan yang sudah kubawa. Kamu akan butuh waktu lama untuk sampai ke ibu kota. Aku juga punya akar ginseng tua di sini. Saat kita sampai di ibu kota, aku akan menyuruh seseorang membuatkan sup untuk ayahku agar tubuhnya tetap sehat. Kalau ada yang kualitasnya bagus, aku akan mengirimkannya kepadamu. Oke. Oh, terima kasih, bibi. Aku akan menulis surat segera setelah sampai di ibu kota. Silakan periksa suratmu. Oke, ini nomor telepon perusahaan busku. Kalau ada keadaan darurat, telepon saja bibimu, mengerti? Chu Heng mengangguk. Setelah masuk ke dalam mobil, Tuan Tua Chu menatap cucunya yang agak linglung dan mengulurkan tangan untuk menepuknya. Kamu melamun apa? Lagi pula kamu kan gak bakal balik. Kapanpun kamu mau balik, tinggal pesan tiket dan balik lagi. Sini, biar aku lihat apa yang dibawakan bibimu. Chu Hengji memaksakan senyum masam, membuka tas pemberian Shen Meng, dan menunjukkan isinya satu persatu kepada kakeknya. Tiba-tiba, ia berhenti, menatap kosong ke arah Tuan Chu, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari dalamnya. Wah, ini. Kok bisa ada uang sebanyak ini? Kupon gandum, kupon gula juga. Kenapa bibiku memberiku begitu banyak? Pak Tua Chu mengambilnya dan melirik uang kertas di dalamnya. Pasti ada setidaknya 1000 yuan. Putrinya khawatir dia akan menderita di Beijing. Bab 273. Shen Meng, mengenakan celemek dan bersama anaknya, berdiri di pintu, sesekali melambaikan tangan ke arah mobil dengan senyum kecut di wajahnya. Astaga, uang yang baru kuterima habis. Habis semua. Kegembiraanku sia-sia. Wah, Bu, kalau ibu nggak sanggup berpisah dengan kakek dan kakak, kita bisa menulis surat.
Jangan nangis. Tepat sekali, kenapa ibu begitu sedih setelah baru kembali ke kamarnya sekali? Ibu punya bayi di sisinya, jangan sedih, Bu. Aku bisa tidur dengan ibu malam ini. Pulanglah, Bu. Aku dan adikku akan mencuci piring. Kamu cuci muka dulu, lalu kembali ke kamar untuk berbaring. Ming Fang sangat bijaksana. Ia menarik Ming Yang dan mencoba berlari masuk ke dalam rumah. Ia pikir ibunya sudah sangat sedih, dan ia tidak berani membiarkannya melakukan semuanya sendiri. Ia perlu istirahat yang cukup. Mereka sudah dewasa dan bisa membantu pekerjaan rumah. Shen Meng cepat-cepat menarik lengannya, sambil berkata bahwa dia hanya sedikit patah hati soal uang, tetapi belum saatnya bersedih. Ibu baik-baik saja. Begitu sampai rumah, bantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Cepat istirahat. Ibu akan merebus air panas, mencuci piring, lalu tidur. Sepertinya angin kencang akan datang, dan mungkin akan hujan malam ini. Tidak apa-apa, Ibu, kita juga bisa bekerja. Ming Kai pun bergegas masuk ke dalam rumah. Adiknya sudah tidur dengan ibu mereka selama 2 hari terakhir, tetapi ia sudah mengatakan sebelumnya bahwa ia ingin tidur dengan ibu mereka malam ini, dan tidak ada yang bisa membawanya pergi. Shen Meng tersenyum. Anaknya sungguh sangat bijaksana. Meskipun semua uang dan kupon yang diterimanya telah habis, Shen Meng sangat gembira melihat gelang hijau zamrud ini, yang saking hijaunya sampai-sampai tampak seperti akan meneteskan air. Ia berguling-guling di atas kang tempat tidur bata yang dipanaskan dengan gembira. Astaga, jika gelang ini dijual nanti, harganya pasti akan selangit. Seperti dugaannya, hujan memang deras malam itu, tapi untungnya tidak ada guntur, jadi tidak mengganggu istirahat anak-anak. Setelah Ming Kai tertidur, ia bersandar di lemari kang dan membaca e-book. Di lemari kang di sebelahnya terdapat segelas es cola, sekotak potongan ayam besar, dan semangkuk bihun siput. Akhirnya, ia mendapatkan sepotong kue coklat. Itu adalah camilan larut malam yang sangat memuaskan. Makanan ini tinggi minyak dan kalori, jadi dia hanya memakannya sekali-sekali, dan dia sangat puas dengan makanan itu. Dalam keadaan mengantuk, ia merasa mendengar jeritan. Ia mengerutkan kening, mengira ia salah dengar, lalu kembali tidur. Keesokan harinya, tepat saat Shen Meng selesai menyiapkan sarapan, Xie Jinghao bergegas datang, wajahnya masih sedikit pucat. Kakak ipar, ada sesuatu yang terjadi. Apa? Ceritakan pelan-pelan, ada apa? Tangan Xie Jinghao sedingin es, dan dia sedikit gemetar saat melihat Shen Meng. Tadi malam, Lu Yonggang meninggal dunia. Mereka bilang dia terlalu banyak minum dan meninggal. Tengah malam, Jia Seng dibangunkan dan diberitahu bahwa saudara Yonggang pingsan. Setelah membawanya ke klinik cukup lama, mereka segera membawanya ke rumah sakit daerah. Mereka berusaha menyelamatkannya selama setengah malam, tetapi gagal. Dia dibawa kembali pagi ini. Shen Meng terbelalak kaget. Lu Yonggang sering minum, dan kalau mabuk, dia akan mengganggu istri dan anak-anaknya. Dia pikir hari ini akan tiba cepat atau lambat, dan ternyata benar. Dia bajingan, dia sudah mati, terus kenapa? Kenapa kamu geleng-geleng kepala? Xie Jinghao gemetar hebat mendengar kata-katanya. Ia menatap Shen Meng dengan wajah kaku, dan butuh beberapa kali percobaan hingga akhirnya ia bisa mengeluarkan suara. Kakak ipar, aku melihat Suster Lian Hua memberi Lu Yonggang anggur sebelumnya, dan sepertinya dia memasukkan sefalosporin ke dalamnya. Jinghao, diamlah, jangan bicara omong kosong. Jantung Shen Meng berdebar kencang, dan tiba-tiba ia menggenggam tangan Xie Jinghao. Ia melihat sekeliling dan, melihat tidak ada orang di sana, menghela napas lega. Tadi, ketika Xie Jinghao mengatakan Wang Lianhua minum alkohol, ia menyadari ada yang tidak beres. Ia pernah memukul Wang Lianhua sebelumnya karena ingin Wang Lianhua membela diri. Ia bisa menghasilkan uang sendiri, dan terlepas dari apakah ia melepaskan diri dari Lu Yonggang atau tidak, ia bisa hidup dengan baik. Ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung beberapa ronde dan ia akan menjaga sikapnya. Tetapi dia tidak menyangka provokasinya akan kelewat batas. Tidak salah lagi, kakak ipar. Jia Seng masuk angin dan demam tinggi, jadi aku meminta Chang Hong untuk mengobatinya. Kakak ipar Lianhua kebetulan juga ada di sana. Chang Hong meresepkan sefalosporin untuk Jia Seng dan menyuruhnya untuk tidak minum alkohol sampai sembuh, karena sefalosporin tidak boleh diminum bersamaan dengan alkohol. Aku kebetulan melihat kakak ipar Lianhua membelikan alkohol untuk Lu Yonggang hari itu. Bagaimana mungkin dia? Jinghao, simpan ini untuk dirimu sendiri. Ini semua hanya kebetulan. Bagaimana kamu tahu bahwa Suster Lianhua tidak menambahkan air ke anggur Lu Yonggang? Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Tenanglah. Kamu tidak boleh membicarakan ini. Kalau tidak, kamu akan berbuat salah kepada seseorang, dan Wang Lianhua beserta keempat anaknya akan berada dalam masalah besar. Kamu juga tidak akan mudah. Orang-orang di pedesaan tidak bisa berdebat dengan baik. Jika kamu membuat dirimu dalam masalah, seluruh keluargamu akan menderita. Xie Jinghao sedikit gemetar dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya merasa sedikit lebih baik. Ia merasa sangat tidak nyaman memendamnya, dan setelah memberitahu Shen Meng, ia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Aku mengerti, kakak ipar. Aku akan segera kembali, Anggap saja aku tidak datang hari ini. Bagus.
Setelah mengantar Xie Jinghao pergi, Shen Meng duduk sendirian di depan kompor, linglung sejenak. Ia sungguh tidak menyangka Wang Lianhua begitu berani dan melakukan perampokan besar-besaran. Jika ini terbongkar, ini akan benar-benar menggemparkan seluruh Kabupaten Ning. Shen Mengxi memikirkannya lagi dan masih merasa itu tidak akan berhasil. Ia harus mencari Wang Lianhua dan bertanya dengan jelas. Terlepas dari apakah ia melakukannya atau tidak, ia harus memberitahu Xie Jinghao bahwa pelakunya bukan dirinya. Kalau tidak, mengingat kepribadian Xie Jinghao, ia bisa meledak kapan saja. Dia melempar pengaduk api, berlari ke kamar Ming Yang, menyenggolnya, dan menunggu anak itu membuka mata mengantuknya sebelum menarik selimut menutupinya. Anak perempuan. Tidak apa-apa, Ming Yang. Aku baru saja membuat sarapan. Ada sesuatu yang terjadi di rumah Daking, dan aku harus pergi memeriksanya. Biar aku bawa Ming Pei ke sini, kamu bisa memeluknya dan tidur sebentar. Baiklah, Bu, apa yang terjadi di rumah Daking? Ayah Daking telah meninggal dunia. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan menjenguknya dulu. Kamu tinggal di rumah dan urus adik-adikmu. Kamu anak tertua, jadi kamu yang harus mengurus semuanya. Bagus. Shen Meng melambaikan tangan dan keluar. Anak ini sungguh peduli dengan gelar putra sulung. Apapun sebutannya, selama gelar putra sulung disematkan, anak itu akan merasa seolah-olah telah dipercayakan dengan tugas penting, dan matanya akan terbelalak lebar. Sekelompok besar orang berkumpul di rumah Chen Zhaodi. Ia duduk di tanah, menangis tak terkendali. Ia telah kehilangan suaminya di awal hidupnya dan putranya di usia senja. Ia menangis dan bernyanyi untuk para tamu tentang kesulitan yang ia alami. Shen Meng hanya meliriknya. Ia tahu itu sulit baginya, tetapi Wang Lianhua dan Xi Feng juga sulit. Ia sendiri tahu betapa sulitnya menjadi seorang wanita, tetapi ia masih menyiksa kedua menantunya sepanjang hari, sungguh memalukan. Wang Lianhua berlutut di hadapan Lu Yonggang, memeluk ketiga anaknya dan menangis sejadi-jadinya. Para wanita tua di sampingnya tak kuasa menariknya. Shen Meng berdiri di pintu dan melirik pemandangan di dalam, tetapi tidak masuk. Sungguh menakutkan. Xi Feng sedang berada di dalam untuk menyapa orang-orang, dan ketika dia melihat orang itu datang, dia segera keluar sambil membawa semangkuk air. Kakak ipar Meng, kamu sudah sampai. Saya datang untuk menemui Lianhua, tapi saya tidak tahu kapan waktu yang tepat. Saya ingin berbicara dengannya sebentar, tapi saya harus segera bekerja, jadi saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Bab 274. Xi Feng jarang melihat Shen Meng dengan ekspresi seserius itu, jadi ia takut sesuatu yang serius telah terjadi. Namun, semua orang di ruangan itu masih meratap tak terkendali, jadi ia berhenti sejenak sebelum memasuki ruangan. Untungnya, tak lama setelah ia masuk, kerabat yang baru saja masuk untuk menjenguk Lu Yonggang berhenti menangis. Kerabat itu mengucapkan beberapa patah kata kepada Wang Lianhua dan ketiga anaknya, lalu pergi ke ruang utama untuk minum teh. Saat istirahat inilah Wang Lianhua berhasil menghapus air matanya dan pergi ke halaman untuk berbicara dengannya. Ketika yang lain melihat Shen Meng datang, mereka semua menatapnya. Sekarang dia adalah seorang selebriti di desa Lujia, dan Lu Yonggang juga sepupunya, jadi tidak mengherankan jika dia datang. Namun, dia memanggil Wang Lianhua sendirian. Semua orang tak bisa menahan diri untuk berspekulasi bahwa Shen Meng mungkin akan mengasihani Wang Lianhua dan keluarganya dan membiarkan mereka bekerja di pabrik bunga rambut. Chen Zhaodi juga punya ide ini. Putranya telah meninggal, dan ia menganggap Wang Lianhua mengganggu pemandangan. Namun, jika ia bisa mendapatkan pekerjaan di pabrik bunga rambut, ia akan mudah dikendalikan, mengingat temperamennya. Ada banyak orang di halaman, jadi Shen Meng membawanya keluar pintu dan ke tempat terpencil sebelum mereka mulai berbicara. Kakak ipar Lianhua, kamu benar-benar punya kemampuan. Kamu menyingkirkan Lu Yonggang tanpa bersuara. Kamu benar-benar kejam. Wang Lianhua tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Shen Meng dengan kaget, dan melambaikan tangannya berulang kali. Apa? Xiao Meng, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Seseorang melihatmu menuangkan anggur untuk Lu Yonggang dan bahkan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Sekarang kau bilang kau tidak mengerti. Apa kau pikir aku akan percaya? Aku tidak bersalah. Aku benar-benar tidak bersalah. Beraninya aku melakukan hal seperti itu. Itu benar-benar bukan aku. Itu benar-benar bukan aku. Shen Meng menutup mulutnya dengan tangannya, memelototinya, dan baru melepaskannya setelah beberapa saat. Pelankan suaramu. Apa kau ingin semua orang tahu kenapa aku datang menemuimu? Jangan berbasa-basi. Katakan saja dengan jujur apa yang terjadi. Minum alkohol bisa membunuh orang, tapi tergantung seberapa banyak mereka minum. Minuman keras curah yang dijual di koperasi pasokan dan pemasaran komune memang murah, tapi dengan kemampuan keluargamu, berapa banyak minuman keras yang harus kau beli untuk membunuh seseorang? Aku tidak bodoh. Jangan coba-coba membodohiku. Aku memang memberi ayah anak itu anggur, tapi aku menambahkan bubuk puring ke dalamnya, hanya untuk membuatnya diare. Petani tahu cara membaca cuaca. Aku melihat cuaca kemarin sore dan tahu kemungkinan hujan tadi malam. Dia suka minum, jadi kupikir sebaiknya hujan deras saja agar kakinya bisa patah saat pergi ke jamban. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Xiao Meng, kau harus percaya padaku, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Shen Meng menghela napas lega saat menatap Wang Lianhua yang ketakutan. Wang Lianhua memang pemalu.
Kalau tidak, ia tak akan dipukuli selama bertahun-tahun tanpa pernah berpikir untuk melawan. Bahkan jika Wang Lianhua mendengar apa yang dikatakan Shen Meng terakhir kali, ia tak akan langsung bertindak. Kalau tidak, ia tak akan menunggu berhari-hari. Untungnya, itu bukan Wang Lianhua. Mengingat kepribadiannya, jika ia benar-benar memiliki kehidupan di tangannya, masa depannya kemungkinan besar akan penuh bahaya, dan ketiga anaknya yang malang juga akan sangat terdampak. Baiklah, tidak apa-apa. Masuklah. Kita bisa bicarakan nanti. Baiklah, tentu. Lu Zhenping tidak ada di rumah, dan Shen Meng bisa dibilang istri sepupunya, jadi rasanya kurang tepat jika ia tidak menyampaikan belasungkawa saat ini. Namun, ia sebenarnya tidak ingin masuk, terutama karena ia tidak bisa menangis, dan ia tidak bisa meniru ratapan dan nyanyian para wanita tua. Ia juga takut ratapannya akan terdengar terlalu dibuat-buat dan membuat orang lain tertawa. Saat itu, ia menyesal tidak membangunkan Ming Kei. Anak nakal itu sudah menghadiri semua pernikahan dan pemakaman di desa sebelumnya. Terakhir kali dia dipukuli dengan ikat pinggang adalah karena dia akan mengusirnya dengan kain menutupi wajahnya. Kalau anak nakal itu ada di sini, aku tidak akan memikirkan harus menangis atau tidak sekarang. Setelah ragu sejenak, Shen Meng memutuskan untuk tidak masuk. Ia meraung beberapa kali di pintu dan memaki para bajingan tak berperasaan itu, mengatakan mereka pergi begitu mudah, meninggalkan Wang Lianhua dan 3 anak. Kejam sekali. Shen Meng beruntung karena ketika ia sedang menangis dan bernyanyi, sekelompok kerabat lain datang. Ia hanya bergumam beberapa patah kata di belakang dan berhasil melewatinya. Ia tidak pergi ke ruang utama untuk minum teh, tetapi setelah berbincang sebentar dengan Chen Zhaodi, ia segera pergi. Begitu mereka sampai di pintu, mereka mendengar Chen Zhaodi sedang duduk berbicara dengan orang lain. Kejam sekali. Dia cuma menutup mata dan lenyap begitu saja. Bagaimana mungkin aku, seorang lelaki tua berambut putih, bisa hidup sekarang? Berapa banyak alkohol yang dia minum? Bagaimana mungkin dia mati? Entahlah. Itu cuma 1 botol. Aku sudah bilang jangan minum, katanya dia pilek, tapi dia bilang sudah minum obat dan akan sembuh besok. Dia cuma berdiri di sana dengan tenang, mendorong botol itu dan mulai menenggaknya. Wah, aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Apa? Obat apa yang dia minum? Kamu tidak boleh minum alkohol setelah minum obat, itu bisa membunuhmu. Ya ampun, Yonggang benar-benar kacau. Shen Meng. Mereka pantas mendapatkannya. Setelah mengetahui situasinya, ia kembali ke rumah Xie Jinghao dan menceritakan apa yang ia ketahui. Xie Jinghao menghela napas lega dan akhirnya merasa tenang. Bagus, bagus. Suster Lianhua akhirnya berhasil melewatinya. Lu Yonggang telah berbuat baik sebelum meninggal. Shen Meng. Perkataannya mungkin kasar, tetapi prinsipnya kuat. Ini sungguh perbuatan yang agung dan berjasa. Setelah pulang dan makan sedikit, saya buru-buru mengambil tas dan pergi ke rumah Paman Guai untuk naik gerobak sapi. Paman Guai tampak berseri-seri akhir-akhir ini, dan sekitar setengah bulan lagi, beliau akan mengadakan pernikahan siang-siang. Selama waktu itu, siang-siang telah menabung cukup banyak, dan dengan uang tabungan Shen Xiaobin, pasangan muda itu membeli 2 set pakaian baru. Mereka juga membeli 1 set untuk kedua orang tua mereka. Demi kupon jatah kain, Shen Xiaobin tanpa malu-malu mengambil hampir semua kupon jatah kain milik Luo Xihao dan keluarganya. Kong Wenhui tahu Shen Xiaobin lah yang menginginkannya, jadi ia langsung memberikannya dan bahkan memberinya hadiah pernikahan. Dari penuturan Paman Guai, Shen Meng mengetahui bahwa itu adalah syal sutra yang dibelinya dari ibu kota provinsi untuk siang-siang. Jadi, Kong Wenhui bisa menjadi kepala departemen pembelian berkat pengaruh Shen Meng. Ia bahkan harus menceritakannya melalui perkataan orang lain. Untungnya, Shen Meng juga orang yang sangat memahami hal ini. Kalau tidak, ia tidak akan bisa memahami seluk-beluknya. Begitu mereka tiba di perusahaan bus, Wei Jia segera datang untuk menariknya pergi. Aduh, kamu hampir saja melewatkan tenggat waktumu hari ini. Begini, telepon kantor sudah berdering beberapa kali, semuanya untukmu. Sebaiknya kamu duduk di sini dan menunggu, mungkin mereka akan menelepon lagi sebentar lagi. Mencari nomor teleponku. Dari mana? Wei Jia mencondongkan tubuh secara misterius dan berkata, mereka bilang mereka dari ibu kota provinsi, tapi aku tidak akan bilang apa-apa lagi kalau kau tanya lagi. Itu suara laki-laki. Shen Meng. Jadi kenapa kalau aku laki-laki? Apa-apaan semua kedipan mata dan putaran mata ini? Aku perempuan yang sudah menikah dan terhormat. Bab 275. Wei Jia dengan lembut menyenggol Shen Meng, memberinya tawa, hehe, dan berbalik untuk pergi, meninggalkan Shen Meng yang terdiam. Setelah loket tiket dibuka, Shen Meng selesai menata dan mulai menjual tiket. Saat ia hampir selesai, telepon berdering lagi. Wei Jia adalah orang pertama yang berlari menghampiri, dan setelah menjawab telepon, ia melambaikan tangan kepada Shen Meng. Shen Meng, teleponmu, cepat, cepat. Shen Meng meletakkan barang-barangnya dan berjalan mendekat, menutupi gagang telepon sambil berkata, mungkin akan ada lebih banyak orang yang datang untuk memesan tiket sebentar lagi, jadi awasi semuanya untukmu. Yakinlah. Setelah Wei Jia pergi, Shen Meng menyapa, halo, kepada orang di ujung telepon. Xiao Meng, ini Zhenping. Zhenping, kenapa kamu meneleponku? Bukankah kamu seharusnya kembali dalam beberapa hari?
Lu Zhenping terdiam cukup lama sebelum berkata, Xiao Meng, maafkan aku. Aku punya misi mendesak dan harus segera berangkat ke unitku. Jadi, liburanku akan segera berakhir. Apa? Maaf, Xiao Meng. Misi ini sangat mendesak. Ada banjir besar di wilayah selatan, dan ratusan ribu orang membutuhkan pertolongan. Jika aku tidak bisa menelepon, aku tidak akan bisa. Aku sudah meminta seseorang untuk menyampaikan pesan kepadamu. Setelah misi selesai, aku akan berlibur lebih dari 10 hari. Aku akan pulang nanti. Mereka mendesakku untuk kembali. Xiao Meng, tolong beritahu anak-anak untukku. Oke, hati-hati di luar sana. Saat menyelamatkan orang, jangan lupa memikirkan aku dan anak-anak. Jangan bertindak impulsif. Saya akan mengingat ajaran nyonya. Setelah menutup telepon, Shen Meng benar-benar tenggelam dalam pikirannya, dan butuh waktu lama baginya untuk tersadar. Wei Jia bercanda menyodok lengannya dan bertanya siapa orang itu dan mengapa ia begitu linglung setelah menutup telepon. Hentikan, dia suamiku. Kamu lagi sakit cinta. Kenapa mukamu pucat banget? Ada apa? Mata Shen Meng bergerak cepat ke sekeliling, lalu tiba-tiba dia berdiri tegak. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang benar-benar telah terjadi. Suami saya mengatakan bahwa telah terjadi banjir besar di wilayah selatan, dan banyak sekali orang yang sangat menderita. Hanya dalam beberapa bulan, panen gandum dan beras akan tiba. Jika hal seperti ini terjadi di saat kritis ini, Tuhan itu buta dan tidak ingin manusia hidup. Apa? Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Apa aku tidak mendengarnya di radio? Saya khawatir para prajurit akan pergi menyelamatkan terlebih dahulu, dan laporannya baru akan keluar 2 hari lagi. Kata-kata Shen Meng membuat semua orang di kantor tampak sedih. Mereka tinggal di daerah dataran, di mana meskipun tanaman terkadang rusak akibat banjir, nyawa mereka tidak terancam. Orang-orang di era ini sangat antusias. Bahkan Wei Jia, yang tadinya hanya tertawa dan bercanda, kini duduk di kursinya dengan ekspresi khawatir. Hai, nona-nona, saya harus pergi ke kantor pemerintah daerah. Bisakah kalian menggantikan saya di shift saya? Baiklah, lanjutkan. Wei Jia melambaikan tangan padanya, dan orang-orang di kantor, yang tahu bahwa ia orang yang cakap, tidak lagi memandang rendah dirinya seperti saat ia pertama kali datang. Mereka tahu ia pasti ada di sana karena banjir dan mungkin ingin membantu mencari solusi. Kebetulan, Li Chuan juga sedang berada di rumah keluarga Li ketika Shen Meng tiba. Awalnya, ia dijadwalkan kembali dalam 2 hari, tetapi tanpa bertemu Shen Meng, banyak hal yang tidak dapat dilakukan, dan yang terpenting, ia ingin mendengar pendapatnya. Xiao Meng ada di sini, silakan duduk. Paman Li, ada sesuatu yang terjadi. Saya baru saja mendapat telepon dari Zhenping. Dia bilang dia akan pergi misi ke selatan karena ada banjir besar di sana. Apa paman tahu tentang ini? Mendengar ini, raut wajah Li Chuan langsung berubah dingin. Ia benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan Shen Meng, dan sepertinya Shen Meng belum terpikir untuk memberitahu mereka di ibu kota provinsi. Sekretaris, kita harus melakukan sesuatu. Li Chuan mondar-mandir di ruangan itu untuk waktu yang lama sebelum memalingkan kepalanya. Xiao Meng, bukan berarti pamanmu tidak berperasaan, tapi daerah kita memang miskin, dan banyak orang masih menderita kelaparan. Aku hanya ingin melakukan sesuatu, aku ingin menggalang dana, tapi aku tidak sanggup untuk meminta. Paman, penggalangan dana bukan hanya soal uang, kupon, dan makanan. Ada banjir di sana, dan mereka membutuhkan segalanya, memasak, mencuci pakaian, makanan, air, dan bahkan kebutuhan pokok. Sekalipun kita memberi mereka uang, mereka tidak akan sanggup menghabiskan semuanya. Kita bisa meminta mereka untuk menyumbangkan pakaian, kayu bakar, pabrik makanan, pabrik handuk, apapun yang bisa mereka sumbangkan, kita tidak akan pilih-pilih. Bisakah paman membantu memobilisasi truk dan traktor di wilayah kita? Saya akan meminta seseorang memasang spanduk merah bertuliskan, Kabupaten Ning menyumbangkan perlengkapan untuk melawan banjir. Tentu saja, bukan hanya wilayah kita, tetapi juga ibu kota provinsi. Banyak tangan meringankan pekerjaan. Soal makanan, saya akan cari solusinya. Kamu tidak mengatakan itu tidak mungkin, tapi apa gunanya bendera merah? Shen Meng memilih kata-katanya dengan hati-hati. Orang-orang di era ini tidak tahu apa-apa tentang hype atau lalu lintas, tetapi bayangkan bagaimana Kabupaten Ning, sebuah kabupaten miskin, bisa menyumbangkan bertruk-truk barang. Ini pasti membutuhkan kekuatan seluruh kabupaten untuk melakukannya. Jangan pikir aku licik. Berdonasi itu satu hal, tapi reputasi itu hal lain. Kabupaten kita butuh reputasi yang baik, apalagi sekarang pendapatan devisa kita sudah menjadi berita. Jika kita bisa menyebarkan berita positif tentang Kabupaten Ning saat ini, Paman, percayalah, banyak orang akan datang kepada kita memohon Paman untuk bekerja sama dengan kabupaten kita. Li Chuan menunduk dan berpikir sejenak, lalu mengangguk berat kepada Shen Meng. Ini bukan hanya untuk membawa reputasi baik bagi Kabupaten Ning, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia telah tinggal di Kabupaten Ning selama puluhan tahun dan ingin naik pangkat. Semakin tinggi jabatannya, semakin baik pula ia dapat membantu sesama penduduk desa. Paman Li, mari kita bahas lebih rinci bagaimana membagi tugas selanjutnya nanti. Bagus. Deskripsi Shen Meng sangat mendasar, hanya mencantumkan perlengkapan umum. Informasi yang lebih lengkap diberikan oleh Li Chuan, dan Shen Meng secara halus memberikan petunjuk tentang hal-hal yang mungkin tidak terduga.
Ia kini hanyalah seorang perempuan yang berpengetahuan luas, dan mustahil baginya untuk mengungkapkan pikirannya sesempurna saat menyampaikan presentasi PowerPoint di sebuah rapat. Jika tidak, Sekretaris Li Chuan akan tampak tidak berguna. Setelah semuanya beres, Li Chuan pergi ke rapat untuk memberikan tugas, dan Shen Meng kembali ke perusahaan bus. Tidak ada seorang pun di kantor yang pulang lebih awal, bahkan Fu Meili, yang selalu pulang lebih awal, menunggu di mejanya. Bagaimana hasilnya? Apa hasil kunjunganmu ke komite daerah? Ya, saya sudah memberitahu Sekretaris Li tentang hal ini. Sekretaris Li saat ini sedang rapat dengan rekan-rekan dari komite kabupaten, dan saya perkirakan mereka akan menggalang dana. Saya pasti akan menyumbang. Saya menerima bonus bulan ini, dan saya akan menyumbangkan semuanya. Aku juga punya. Asal bisa membantu orang yang membutuhkan, aku akan menyumbang. Nanti kalau aku pulang, aku akan kasih tahu keluargaku, dan mereka pasti akan menyumbang juga. Ya, kawan-kawan, meskipun kekuatan kita masing-masing lemah, jika kita bersatu, kita pasti bisa membantu banyak orang. Shen Meng langsung bertepuk tangan setuju, bagus sekali, sangat bagus. Tapi selain uang dan kupon, yang harus kita sumbangkan lebih banyak adalah barang-barang yang dibutuhkan perempuan dan anak-anak, pakaian luar, pakaian dalam bersih, selimut bayi, susu bubuk, sereal beras, pakaian bayi. Intinya, apapun yang terpikirkan oleh kalian. Kata-kata Shen Meng seolah membuka perspektif baru, dan semua orang menawarkan saran, ingin berkontribusi membantu mereka yang membutuhkan. Meskipun cahaya kunang-kunang redup, cahayanya cukup untuk menerangi langit malam. Bab 276. Pemerintah daerah bertindak sangat cepat. Setelah rapat, mereka mengeluarkan perintah, dan semua pabrik serta komune merespons secara aktif. Semua orang bersatu dalam melawan banjir. Waktu sangatlah penting. Setiap hari tambahan pasokan yang dikirimkan berarti satu nyawa lagi dapat diselamatkan. Shen Meng juga tidak tinggal diam. Setelah pulang malam itu, ia memeriksa persediaan di gudang penyimpanan spasialnya. Selain barang-barang yang dibeli dengan uangnya sendiri yang tidak dapat disentuh, ayam, bebek, angsa, babi, domba, buah-buahan, dan biji-bijian yang dipeliharanya dapat dibawa keluar untuk bantuan bencana, karena barang-barang ini hampir meluap di gudang penyimpanan spasialnya. Mengeluarkannya mudah, tapi menjelaskannya sulit. Ia ragu-ragu cukup lama di tempatnya, tetapi tak menemukan alasan. Saat mencuci piring di tempatnya, ia menoleh dan melihat ikat rambut tergantung di dinding. Matanya berbinar dan ia langsung mendapat ide. Keesokan paginya, saya langsung pergi ke pemerintah daerah. Ketika dia tiba, Li Chuan sedang rapat. Ketika Sekretaris Guan melihatnya datang, ia membawakannya secangkir air panas. Kenapa kamu datang pagi-pagi sekali? Sekretaris partai sedang rapat. Ruang rapat penuh sesak, dan mungkin rapatnya masih lama. Kamu tunggu saja. Saya di sini untuk membicarakan sesuatu yang besar dan sangat penting. Apakah Anda ingat putri Patua John, Jessie? Orang asing yang bersamanya saat itu, bernama Mark, adalah tunangannya. Dia seorang petani, atau seperti yang biasa kita sebut di sini, seorang pemilik tanah. Dia pernah berbicara kepada saya tentang ekspor gandum ke daerah kami, tetapi saya tidak mengerti saat itu dan tidak menanggapi. Kemarin, setelah saya kembali ke perusahaan bus, saya menelepon nomor yang diberikan Jessie dan mengetahui bahwa anak buah Mark telah menyelundupkan gandum. Karena takut ketahuan, gandum itu sekarang menumpuk di dekat ibu kota provinsi kami. Anak buah Mark sudah melarikan diri. Dia pikir karena gandum itu memang tidak berguna dan tidak akan ada yang tahu, dia bisa meninggalkannya di sana. Pagi ini, dia naik pesawat bersama Jessie dan pergi. Saya pikir, karena gandum itu ada di sana, sebaiknya kita ambil saja. Kalau tidak, itu hanya akan sia-sia. Apa? Makanan. Benar-benar ada makanan. Apa semua yang kau katakan itu benar? Shen Meng berkata dengan gemetar, kenapa kau berteriak? Bagaimana aku tahu? Inilah yang Jessie keluhkan kepadaku. Dia bilang Mark bilang itu sesuatu yang dia katakan saat mabuk. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kecilkan suaramu. Atau bagaimana kalau kita periksa dulu? Kalau benar, kita lapor ke Sekretaris Li, ya. Kalau tidak, kita akan senang-senang saja. Sekretaris Guan menggigit jarinya dengan gugup dan mondar-mandir 2 kali sebelum berkata kepada Shen Meng, baiklah, saya akan pergi cuti dan mengajukan mobil lagi. Ayo kita lihat. Shen Meng ragu sejenak, lalu tampak penuh penyesalan, yang membuat Sekretaris Guan berpikir ada sesuatu yang salah. Ada apa? Kalau memang ada biji-bijian, itu akan menyelesaikan masalah besar. Kamerat Shen, kenapa kau masih terlihat khawatir? Kalau kau tidak mau pergi, berikan aku alamatnya dan aku akan pergi melihatnya sendiri. Sekretaris Guan, bukannya saya tidak mau pergi, tapi Anda harus mengerti bahwa Mark awalnya ingin mengekspor biji-bijian dari ladangnya ke negara kita. Orang-orangnya diam-diam telah membawa begitu banyak biji-bijian. Jika ketahuan, bukankah dia tidak akan bisa bekerja sama dengan negara kita di masa depan? Ketika Jessie memberitahu saya hal ini, dia terus memohon saya untuk merahasiakannya. Tapi saya tahu dia juga ingin memanfaatkan saya untuk membantu tunangannya menyelesaikan masalah ini. Masalah utamanya adalah biji-bijian ini belum dilaporkan ke Bea Cukai. Tidak ada izin dari Bea Cukai. Ini masalah besar. Kita hanyalah orang kecil. Kita tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Jam berapa sekarang?
Ayo kita cari makan dulu. Sisanya, kita bicarakan nanti. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa manusia. Setelah kita menyelamatkan nyawa, yang lainnya jadi nomor 2. Bagus. Melihat Sekretaris Guan, Shen Meng merasa bahwa pria ini memiliki masa depan yang cerah. Seseorang yang bisa menjadi sekretaris pejabat tinggi daerah pasti akan memegang jabatan tinggi di masa depan. Sebelumnya, ia ingin berhubungan baik dengan Sekretaris Guan, tetapi sejak kembali, pria itu sibuk bekerja dengan Sekretaris Li di ibu kota provinsi dan tidak punya waktu untuk berteman. Kini setelah ia punya waktu, ia akhirnya bisa membangun hubungan baik dengannya. Setelah Sekretaris Guan pamit, ia langsung mengantar Shen Meng ke sebuah jeep di kompleks. Baru setelah mobil mencapai jalan utama, Sekretaris Guan sempat bertanya. Kawan Shen, Anda bilang jumlah biji-bijiannya banyak. Seberapa banyak sebenarnya? Jesse bilang ada sekitar 500 ton, aku lupa persisnya. Aku penasaran bagaimana mereka bisa mendapatkan biji-bijian sebanyak itu tanpa bersuara. Benar-benar di luar dugaan. Hehehe, apa susahnya sih? Kenapa para pedagang pasar gelap itu susah sekali diberantas? Kamu punya rencana cerdik, aku punya cara sendiri. Mereka punya cara sendiri. Tapi membuang begitu banyak biji-bijian seperti itu sungguh luar biasa. Shen Meng mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Ia baru berani mengibarkan bendera mereka setelah menelepon Jesse pagi itu dan mengetahui mereka sudah naik pesawat. Jika mereka masih di negara ini, ia pasti akan memikirkan hal lain. Setelah 2 jam berkendara, kami akhirnya tiba di tujuan. Tak ada seorang pun yang tersisa di desa pegunungan ini. Hal ini disebutkan secara kebetulan oleh Shen Meng ketika Lu Zhenping meneleponnya sekembalinya dari misi, terutama untuk memuji bubuk cabai yang dibawanya karena manjur. Desa sebesar ini, tapi tidak ada seorang pun di sini. Lupakan saja untuk saat ini. Jesse hanya bilang barangnya ada di sini, tapi dia tidak memberiku detailnya. Ayo kita berpencar dan mencarinya. Tidak, bagaimana kalau terjadi apa-apa? Bagaimana aku harus menjelaskannya kepada sekretaris partai? Shen Meng mengerutkan kening dan meliriknya, lalu berkata dengan nada sangat tidak setuju, Kamerat Guan, waktu adalah hidup. Jangan berlama-lama lagi, cepatlah cari makan. Setelah selesai berbicara, ia berlari masuk, membuka pintu setiap rumah. Ketika Sekretaris Guan melihatnya seperti ini, ia pun bergegas masuk. Namun, sebelum ia sempat mendekat, ia mendengar teriakan Guan. Ya Tuhan, benar-benar ada makanan. Sekretaris Guan, cepatlah kemari. Sekretaris Guan berlari untuk melihat, dan benar saja, ada biji-bijian. Bukan hanya biji-bijian, tetapi jumlahnya sangat banyak. Ia begitu terkejut hingga tak tahu harus berkata apa. Bukan hanya biji-bijian, tetapi juga buah-buahan, beberapa pernah dilihatnya sebelumnya dan beberapa belum pernah dilihatnya sebelumnya. Keranjang demi keranjang, karung demi karung, begitu banyak hingga ia terpesona. Bukan hanya satu rumah yang penuh sesak, tetapi beberapa rumah di belakangnya juga penuh sesak, dan kuncinya tidak bisa dikunci. Ini bencana pangan. Sekretaris Guan, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Cepat hubungi Sekretaris Li dan minta dia mengatur kendaraan untuk menjemput mereka. Datanglah perlahan-lahan dan berkelompok. Kalau kita ribut-ribut, akan sulit diatasi. Ya, kau benar. Aku akan menelepon sekarang juga, aku akan pergi sekarang juga. Keduanya berpisah. Sekretaris Guan menyuruh Shen Meng bersembunyi di tempat terpencil sementara ia pergi mengambil mobil dan menelepon untuk menjemputnya nanti. Shen Meng menemukan sungai kecil dan berbaring, agar tidak terlihat sama sekali jika ia tidak memperhatikan. Melihat dia patuh bersembunyi, Sekretaris Guan merasa lega dan segera pergi. Bab 277. Gandum diangkut perlahan hingga tengah malam. Sekretaris Li terbelalak melihat tumpukan gandum yang meluap di kompleks komite kabupaten. Banyak orang meneteskan air liur melihat gandum yang montok dan buah-buahan segar. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Apa ini benar-benar buah? Aku cari tahu dan dengar namanya melon pisang, yang berduri ini namanya durian, dan ada juga buah peri. Banyak sekali buah-buahan yang aneh. Lihat apel-apel di sana, warnanya merah sekali, agak seram. Selain buah-buahan, biji-bijian seperti gandum dan beras pun begitu montok dan diproses dengan sangat halus. Sungguh menakjubkan. Berhentilah memuji kami. Makanan negara kami juga sangat lezat. Rekan-rekan kami di Akademi Ilmu Pertanian bekerja siang dan malam untuk penelitian. Suatu hari nanti kami akan mengejar dan melampaui negara-negara barat. Sekarang bukan saatnya mencari untung dari ini. Apa yang harus kita lakukan dengan biji-bijian ini? Semuanya biji-bijian tanpa izin yang sah. Haruskah kita mengangkut semuanya ke daerah bencana, atau hanya biji-bijian dari lumbung kabupaten? Apa maksudmu? Maksudmu kita harus meninggalkan beberapa. Kerumunan itu berselisih paham. Orang-orang di daerah bencana memang menyedihkan dan sangat membutuhkan bantuan ini, tetapi beberapa orang juga memiliki motif egois. Kabupaten Ning adalah daerah miskin, dan banyak orang masih kelaparan. Tiba-tiba menerima begitu banyak makanan, beberapa pemimpin ingin menyimpan sebagian untuk memberi makan keluarga mereka sendiri terlebih dahulu. Bukannya kami tidak akan memberikannya. Kami pasti akan melakukannya. Tapi bisakah Anda juga mempertimbangkan sesama penduduk desa dan membiarkan semua orang menikmati makanan enak? Jangan berdebat. Benda-benda ini ditemukan oleh Shen Meng. Nona Jessie sudah menceritakannya.
Kalau Shen Meng dan Nona Jessie tidak saling kenal, tidak akan ada yang tahu tentang biji-bijian ini. Biji-bijian ini mungkin akan membusuk dan kita harus berebut beberapa hari lagi. Saat itu, Sekretaris Guan mendekat dan berdiri di depan Sekretaris Li, berkata, "Sekretaris, Kamerat Shen mengatakan ketika beliau pulang bahwa ada terlalu banyak biji-bijian, dan karena kita tidak memiliki dokumen yang sesuai, tidak baik bagi kita untuk menanganinya secara langsung. Sebaiknya kita melengkapi dokumennya, tetapi jangan sebut mark. Katakan saja bahwa itu disumbangkan ke Kabupaten Ning oleh rekan-rekan di luar negeri. Beberapa buah-buahan dan barang-barang lain yang tidak mudah busuk dapat diangkut ke daerah bencana. Kita adalah daerah miskin, jadi sebaiknya jangan menyumbang terlalu banyak. Hitunglah jumlah yang dapat kita sumbangkan sebaik mungkin dan kirimkanlah. Beberapa buah-buahan yang tidak dapat disimpan lama dapat didistribusikan ke area pabrik, komune, komite kabupaten, dan dinas pendidikan, sehingga rekan-rekan kita dapat mengawasi distribusinya dan memastikannya sampai ke setiap rekan dan anggota komune yang membutuhkan." Li Chuan dan beberapa rekan lainnya yang menganjurkan agar beberapa hal tetap dipertahankan terkejut. Mereka tidak menyangka Shen Meng akan begitu komprehensif. Sekretaris Guan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, beberapa hal memang idenya sendiri, tetapi ia merasa bahwa Shen Meng, seorang perempuan desa, meskipun telah mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai orang biasa, tetaplah seorang perempuan. Dia mempunyai 4 orang anak yang harus dinafkahi, dan jika dia dapat menjaga hubungan baik dengan orang-orang di komite daerah, setidaknya akan ada yang mengulurkan tangan membantunya saat dia menghadapi kesulitan di kemudian hari. Selain itu, Sekretaris, saya punya permintaan pribadi. Kamerat Shen Meng, Anda tidak hanya membantu membawa begitu banyak gandum kali ini, tetapi Anda juga berdiam di lembah pegunungan selama 2 jam untuk memastikan pengangkutan gandum kembali dengan aman. Saat membagikan gandum, bisakah Anda memberinya sedikit tambahan? Organisasi akan mempertimbangkan apa yang Anda katakan. Meskipun dia berkontribusi pada produksi biji-bijian ini, saya tidak bisa membuat pengecualian untuknya saja. Xiao Guan, permintaan Anda sangat tidak masuk akal. Ketika Li Chuan mengatakan ini, dia mengerutkan kening dan nadanya menjadi jauh lebih serius. Sekretaris Guan menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi yang lain tidak tahan lagi. "Li Tua, kau agak kasar. Gandum ini tidak hanya bermanfaat bagi rakyat daerah kita, tetapi juga memberi kita reputasi yang baik. Kamerat Shen melakukan perjalanan ini dan bahkan gajinya dipotong. Apa imbalannya? Ketidakhadiran. Benar. Saya sarankan untuk mengirimkan 100 jin beras dan 100 jin gandum kepada Kamerat Shen Meng. Untuk buah-buahan aneh ini, kita juga bisa mengirimkannya. Apa salahnya? Kamerat yang baik, kalau kita tidak memberinya hadiah, bagaimana kita bisa memperkuat persatuan di masa depan? Saya setuju. Kalau kita tidak memberi penghargaan kepada orang yang sebegitu telitinya seperti Kamerat Shen Meng, lalu siapa lagi? Kalau kita tidak memberinya lebih, saya tidak akan membiarkan Bea Cukai menyetujui permohonan saya." Li Chuan menghela napas dan dengan enggan berkata kepada Sekretaris Guan, "Kalau begitu, pilihlah beberapa buah dan biji-bijian untuk dikirim ke Kamerat Shen Meng. Oh, dan juga sebuah spanduk. Soal apa yang akan ditulis di atasnya, silakan Anda putuskan. Oh, dan kita belum memberikan bonus kepada Kamerat Shen Meng atas devisanya. Mari kita tambahkan itu ke bonus kali ini. Kedua bonus itu totalnya 1.600 yuan. Anda harus mengirimkannya ke rumahnya sesegera mungkin." Baiklah, aku akan segera pergi. Sekretaris Guan mengangguk dan berlari menuju kantornya. Dia perlu pergi ke Departemen Keuangan untuk menulis slip persetujuan. Menatap mata semua orang, Sekretaris Li dengan canggung menyentuh hidungnya. Hadiah ini harus disetujui semua orang, kan? Selalu harus ada formalitas. Dia tidak bisa begitu saja mengambil keputusan akhir. Kabar bahwa pemerintah daerah telah mendistribusikan biji-bijian dan buah-buahan berkualitas tinggi menggemparkan seluruh wilayah. Meskipun setiap rumah tangga hanya menerima sedikit, mungkin 5 atau 10 kilogram, itu merupakan tanda niat baik pemerintah, dan semua orang sangat berterima kasih. Sekretaris Guan berkendara ke rumah Shen Meng dan mengantarkan 200 jin gandum dan 3 kotak besar berisi berbagai buah. Semua orang di desa Lujia melihatnya dengan jelas. Mereka juga melihat spanduk brokat dan amplop merah, yang membuat semua orang sangat iri. Wu Xianglan berdiri di pintu, menarik orang-orang ke samping untuk berbicara, memuji Shen Meng tanpa henti, memanggilnya seperti kakak perempuan yang dekat. Di dalam ruang utama, "Kawan Shen Meng, ini bonus dari pemerintah kota, totalnya 1.600 yuan. Tolong simpan baik-baik. Sekretaris khawatir Anda mungkin merasa tidak enak badan setelah tinggal sendirian di lembah gunung begitu lama, jadi dia menelepon perusahaan bas Anda dan meminta cuti 2 hari. Silakan beristirahat. Kawan Shen Meng, saya sangat mengagumi Anda. Anda mampu tinggal di lembah gunung begitu lama tanpa mengubah postur tubuh Anda. Anda sungguh luar biasa gigih." "Shen Meng, tidak, aku bangun begitu kamu pergi, bagaimana aku bisa tinggal selama itu?" Setelah Sekretaris Guan pergi, beberapa orang datang ke rumah satu demi satu. Guan He membuatkan sepanci air gula merah untuk mereka. Sedangkan untuk buah-buahan, ia tidak mengeluarkannya. Itu semua miliknya. Ia tidak terlalu mengenal orang-orang ini. Mereka hanya datang untuk memanfaatkannya. Ia ingin menunggu teman-temannya datang sebelum membuka kotak buah.
Lu Yonggang masih bermain musik dan bernyanyi, dan pemakamannya baru akan dilaksanakan besok. Malam itu, Shen Meng mengumpulkan semua anak di kamarnya untuk tidur, kalau-kalau mereka takut. Ming Liang menatap durian di atas meja dengan rasa ingin tahu yang besar, dan Shen Meng juga ingin memakannya, jadi dia mengambil pisau dan mencungkilnya. Baunya agak busuk, tapi rasanya enak. Makannya pelan-pelan. Awalnya mungkin kamu nggak terbiasa, tapi setelah beberapa gigitan, aku jamin kamu bakal suka. Anak-anak kecil bersemangat untuk mencobanya. 5 menit kemudian, Ming Yang, Ming Fang, dan Ming Kei semuanya makan dengan gembira, tetapi Ming Liang muntah saat makan. Enak banget, astaga, aku suka banget, astaga, aku mau makan lagi nanti, astaga. Shen Meng. Tidak perlu dipaksakan seperti itu. Bab 278. Truk, traktor, dan van dari kota kabupaten berbondong-bondong menuju lokasi bencana dalam arak-arakan besar. Slogan-slogan merah pada kendaraan-kendaraan tersebut sangat menarik perhatian, dan semua orang yang lewat tahu bahwa Kabupaten Ning sedang mengirimkan bantuan bencana ke wilayah selatan. Berita itu juga menyebar ketika kendaraan-kendaraan tersebut melewati ibu kota provinsi di Jalan Raya Nasional. Shen Meng tidak terlibat dalam apa yang terjadi selanjutnya. Ia sibuk dengan pernikahan Shen Xiaobin dan Lu Xiangxiang. Kedua keluarga telah mempersiapkan pernikahan pasangan itu selama beberapa bulan dan ingin menyelesaikannya ketika cuti kunjungan keluarga Lu Zhenping berakhir. Rumah baru Shen Xiaobin adalah yang terluas di keluarga Shen. Ada 2 lemari mahoni baru di atas kang tempat tidur bata berpemanas yang ditumpuk, dan sebuah meja kang baru di sebelahnya. Perabotan berkaki 36 ini membuat ruangan terasa sangat hangat dan nyaman. Shen Fugui dan Wang Buizi akan masuk ke dalam bersama setiap pagi untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang mereka butuhkan dan menyediakannya bagi mereka, bekerja sama untuk merampungkan pesta pernikahan putra bungsu mereka. Shen Meng telah membantu mereka membeli sepeda, jam tangan, dan radio. Sekarang ia juga mendapatkan mesin jahit. Ketiga barang tersebut sepeda, jam tangan, radio, dan mesin jahit telah dipindahkan ke rumah Lu Xiangxiang. Bibi Juying sangat gembira melihat mahar yang menumpuk tinggi di rumahnya. Ia dan beberapa bibi lainnya sedang memasang selimut di atas tikar jerami di rumah mereka. Lu Xiangxiang juga tidak pergi bekerja. Dia sedang menjahit sol sepatu di pintu masuk ruang utama. Sudah dengar. Keluarga yang disebutkan Xiangxiangmu tadi, hidup mereka benar-benar kacau sekarang. Kudengar ibu mertuanya tersenyum di luar, tapi getir di dalam. Seorang gadis yang sangat baik menikah dengan keluarga itu dan diperlakukan dengan sangat buruk. Tak seorang pun di desa mempercayainya. Aduh, gadis malang itu hampir melompat ke sungai. Entahlah, aku belum pernah dengar. Akhir-akhir ini aku sibuk mempersiapkan pernikahan Xiangxiang, saking sibuknya sampai nggak sempat bernapas. Aku takut salah, jadi nggak sempat dengerin gosip orang lain. Benar. Tapi Xiangxiangmu sungguh beruntung. Dia dan Xiao Meng sudah seperti saudara di desa kami. Sekarang setelah dia menikah dengan saudara laki-lakinya, dia tidak perlu lagi menanggung kesulitan. Kamu dan Lao Guai akhirnya bisa tenang. Zhu Juying tersenyum, merasa sangat bahagia. Ia bisa tertawa dalam mimpinya jika bisa menemukan pernikahan yang begitu baik untuk Xiangxiang. Ia mendengar bahwa pekerjaan Shen Xiaobin di pabrik tekstil diberikan untuk memudahkan kehidupan pasangan muda itu di masa depan. Pekerjaan yang aman seperti ini bisa menghabiskan biaya setidaknya 3 hingga 5.000 yuan jika Anda mencoba membelinya. Xiao Meng memberikannya begitu saja, dan keluarganya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Tanpa diduga, ia juga berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai ketua tim di pabrik bunga rambut. Sekarang setelah ia tidak lagi bekerja di pabrik bunga rambut, ia bisa mendapatkan uang lagi di bengkel pengolahan makanan. Keduanya memang tempat yang bagus. Tentu saja, siapa sangka. Keluarga Shen sudah menyiapkan begitu banyak hal untuk Xiangxiang, jadi Lao Guai dan aku juga tidak boleh pelit. Aku berencana membiarkan Xiangxiang mengambil semua hadiah pertunangan. Kita juga perlu memastikan perlengkapan tidur dan pakaian untuk anak itu sudah siap. Jika pasangan muda ini bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan, hatiku akan lebih manis daripada madu. Jika putriku bisa seberuntung dirimu, Xiangxiang, aku akan terbangun sambil tertawa dalam mimpiku dan tidak akan tidur sama sekali. Lu Xiangxiang tersipu saat mendengarkan. Ia teringat kembali lebih dari setengah tahun yang lalu ketika ia menjalani hidup yang menyedihkan. Ia tak pernah menyangka keadaan akan berubah dan ia akan mencapai kesuksesan seperti ini. Jika bukan karena bantuan Suster Meng, ia mungkin masih akan berdebat dengan Huang Maochun setiap hari. Xiangxiang, apakah Xiangxiang ada di rumah? Oh, Xiao Meng, cepatlah masuk, Xiangxiang sudah pulang. Shen Meng datang bersama Xiao Kai sambil membawa keranjang. Zhu Juying segera meletakkan sulamannya dan masuk ke dalam rumah untuk menyambutnya. Lu Xiangxiang juga mengambil sebuah apel dari lemari dan memberikannya kepada Ming Kei. Ia juga menuangkan segelas air untuk Shen Meng, tetapi karena tahu Shen Meng tidak suka air gula merah, ia tidak menambahkannya. Kakak ipar, minumlah air. Oh, tidak perlu repot-repot. Aku hanya datang untuk melihat apakah ada yang kurang, jadi aku bisa membantu membeli beberapa barang. Tidak, tanggalnya sudah ditentukan. Beberapa perempuan tua di halaman bisa membantu memasak dan mengukus roti. Kami meminta kepala desa untuk memesan 50 kati daging babi dari pabrik pengolahan daging agar semua orang bisa makan daging.
Para wanita tua di halaman yang sedang membantu memasang selimut sangat gembira ketika mendengar tentang 50 jin daging babi. Sebagai juru masak, mereka bisa makan lebih banyak daripada yang lain, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Beberapa orang bahkan memberi isyarat dengan tangan mereka, mengatakan bahwa mereka hanya bisa memperoleh 2 atau 3 jin selama tahun baru, tetapi kali ini mereka membeli 50 jin untuk pesta. Semuanya takjub melihat betapa makmurnya keluarga Lao Guai. Bagus sekali, 50 pound itu lumayan banyak. Aku juga akan memberimu sedikit tambahan. Nanti aku akan minta seseorang mengirimkan ikan dan tahu untukmu, dan kita bisa membuat hidangan ikan tahu pedas, pasti lezat. Tentu, apapun boleh. Asal acaranya meriah dan menarik, tidak masalah. Tinggal bilang saja berapa biayanya, nanti saya yang menanggungnya. Shen Meng tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Ikan-ikan di tempatnya begitu ramai hingga hampir melompat keluar dari danau. Untungnya, keluarga orang tuanya sedang mengadakan pesta, dan dia juga sedang mengadakan pesta di sini, kalau tidak, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Setengah bangkai babi dan 100 kati ikan sudah dikirim ke sana. Ayo kita kirim 100 kati ikan lagi ke sini, biar ikan yang tersisa bisa habis. Pernikahannya 2 hari lagi. Kakak ipar kedua saya masih di kota kabupaten. Dia ingin menghadiri pernikahannya, tapi sebentar lagi akan melahirkan. Saya pikir siang-siang dan saya harus pergi ke kota kabupaten untuk menemuinya besok. Xiao Bin juga akan pergi. Kalau dia tidak bisa hadir, itu akan menebus penyesalannya. Bolehkah? Tentu, kenapa tidak? Aku akan membeli beberapa hadiah untuk adik iparku yang kedua nanti. Sepatu harimau yang kubuat untuk keponakanku akan segera selesai, dan aku bisa membawanya besok agar dia bisa melihatnya. Sambil berbicara, Lu Xiangxiang menunjukkan sepatu itu. Sepatu itu memang indah, bermotif harimau merah dengan jahitan kuning, membuatnya sangat imut. Kelihatannya cantik sekali. Keahlian memasak Xiangxiang luar biasa. Kalau aku punya anak, aku bisa membuatnya untuk anak-anakku juga. Lu Xiangxiang langsung tersipu saat digoda. Shen Meng tak kuasa menahan tawa melihat sikap malunya. Ia terlalu pendiam. Jika ini terjadi di generasi selanjutnya, seorang gadis yang bisa membuat sesuatu seindah itu pasti akan sangat bangga. Tentu saja, ini sayuran dari kebunku. Meskipun aku menanamnya lebih awal, semuanya tumbuh dengan baik. Bibi, kamu bisa memasaknya dan memakannya nanti. Setelah selesai, kamu bisa memetik lagi dari kebunku. Masih banyak. Oh, terima kasih, Xiao Meng. Ia menerima sayuran biasa, tetapi ketika mengambil keranjang untuk menyimpan sayuran hijau segar di dapur, ia menemukan sekitar 10 butir telur dan sepotong daging perut babi di dalamnya. Ia tertegun sejenak, lalu menatap Shen Meng, yang mengedipkan mata padanya dan cemberut, menunjuk ke arah para bibi yang masih sibuk di halaman. Ia segera menutup mulutnya yang menganga. Ini tidak bisa diteriakkan. Kalau sampai ketahuan Liu Sanjin, siapa tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Wanita tua itu tidak lagi berpura-pura murah hati dan berbudi luhur. Wajahnya selalu muram, seolah-olah semua orang berutang banyak padanya. Bab 279. Keesokan harinya, Shen Meng dan Lu Xiangxiang pergi ke kota kabupaten bersama barang-barang mereka. Dalam perjalanan, Wu Xianglan dan Yu Sueli terus memuji Lu Xiangxiang atas kecantikannya. Melihat sang pengantin, mereka tak kuasa menahan diri untuk mengingat masa lalu mereka. Sebelum menikah, siapa yang tidak bermimpi memiliki kehidupan yang indah? Namun, banyak hal tidak berjalan sesuai rencana. Yu Sueli baik-baik saja. Hubungannya dengan Dr. Qian sekarang sangat stabil, dan dia telah bertemu ibunya. Wanita tua itu sangat sopan padanya dan menyukai Daya dan Xiaoya. Tiba-tiba, dia merasa mungkin kali ini segalanya akan membaik. Yu Sueli berbeda. Meskipun sekarang sudah bekerja, ia masih memiliki seorang pria yang merepotkan di rumah. Pria itu selalu berpikir untuk memberikan uang hasil jerih payahnya kepada wanita lain. Ia punya banyak keluhan untuk dilampiaskan, dan akhirnya ia bertemu dengan Lu Xiangxiang yang baik hati, jadi ia ingin menceritakan semuanya. Shen Meng tidak menghiraukannya. Lu Xiangxiang hanya mengangguk, sesekali mendesah, dan tidak mengatakan apapun lagi. Ketika Shen Meng dan Lu Xiangxiang tiba di rumah sakit, mereka tidak melihat Su Xiaomei di bangsal. Mereka bertanya kepadanya dan menemukan bahwa ia terpeleset dan mulai merasakan kontraksi saat pergi ke toilet. Ya Tuhan, cepatlah pergi ke ruang bersalin untuk menunggu. Jangan khawatir, Kak Meng. Kak kedua orang yang beruntung. Dia akan baik-baik saja, dia akan baik-baik saja. Ya, kakak iparku yang kedua sangat menjaga dirinya selama kehamilan ini, dia pasti baik-baik saja, dia pasti baik-baik saja. Mereka berdua berpegangan tangan dan berlari menuju ruang bersalin. Sesampainya di sana, mereka melihat Shen Yutian tergeletak di tanah. Tangannya berlumuran darah, dan matanya menatap kosong ke depan. Ia baru tersadar ketika seseorang mendorongnya. Kakak kedua, bagaimana kabar kakak iparku yang kedua? Adik, wah, kakak iparmu yang kedua jatuh dan berlumuran darah. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Aku takut sekali. Apa menurutmu kakak iparmu yang kedua akan baik-baik saja? Wah, aku khawatir sekali. Apa yang terjadi? Kok bisa jatuh begitu? Bukankah sudah kubilang untuk menjaga adik iparku yang kedua? Shen Yutian menarik rambutnya dengan kedua tangannya, wajahnya dipenuhi ingus dan air mata. Aku mengawasinya sepanjang waktu.
Ketika aku membantu Xiao Mei ke toilet, aku tidak bisa masuk ke toilet wanita, jadi aku menunggu di pintu. Setelah beberapa saat, aku mendengarnya berteriak. Aku panik, tetapi aku tidak berani masuk. Aku segera masuk, tetapi tidak ada respons dari para wanita di dalam, jadi aku masuk. Begitu aku masuk, aku terpeleset dan jatuh. Ada genangan air yang sangat besar di tanah. Ketika aku menemukan adik iparmu yang kedua, dia sudah berdarah. Seorang perawat datang untuk membantu setelah mendengar jeritan itu, tetapi dia juga terpeleset dan jatuh dengan parah. Sungguh kejam. Bagaimana mungkin ada begitu banyak air di sana? Shen Meng dan Lu Xiangxiang merasa tercekat di tenggorokan saat mendengar kata-kata ini. Beberapa saat kemudian, seseorang tiba-tiba berlari keluar dari ruang bersalin, dan tangan perawat berlumuran darah. Pasien mengalami pendarahan hebat dan membutuhkan transfusi darah segera. Apakah Anda kenal seseorang dengan golongan darah B yang bisa datang dan mendonorkan darah? Bank darah di sini mungkin tidak cukup. Lu Xiangxiang cepat-cepat mengulurkan lengannya. Golongan darah saya B. Saya mengetahuinya saat pemeriksaan pranikah dengan Xiao Bin. Saya bisa menerima transfusi darah, kamu bisa menerimanya sebanyak yang kamu mau. Shen Meng tidak bergerak. Dia memiliki golongan darah A, jadi tidak ada gunanya. Kakak kedua, cepatlah pergi bersama perawat untuk tes darahmu. Aku akan mencari seseorang. Shen Yutian benar-benar bingung setelah ledakan itu, hanya ada satu pikiran di benaknya, saya butuh transfusi darah. Setelah Shen Meng selesai berbicara, ia segera berlari. Saat ini, ia harus berlari ke tempat-tempat ramai, seperti pabrik tekstil dan pabrik pengolahan makanan. Ada banyak orang di sana, dan jika mereka tahu seorang pasien membutuhkan transfusi darah, pasti akan ada orang yang bersedia mendonorkan darahnya. Dua wanita tua bersandar satu sama lain di koridor sambil memakan biji bunga matahari. Pantas saja kau. Seharian kau cuma makan, minum, dan makan potongan daging besar-besaran. Tak ada keluarga yang sanggup memberimu makan seperti itu. Sekarang lihat apa yang terjadi, bahkan Tuhan pun tak tahan lagi dan akan mengambil nyawamu. Tepat sekali, hanya sedikit daging saja. Seolah-olah kita tidak mampu membelinya, mereka tidak akan memberi kita sedikit pun. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Hehehehe. Shen Meng mendengar langkah kaki itu dan menatap kedua wanita tua itu sejenak sebelum pergi. Kedua wanita ini pasti ada hubungannya dengan nasib buruk kakak iparnya yang kedua. Ia mengayuh sepedanya secepat mungkin menuju pabrik tekstil, menemui Hu Jinbu langsung, dan menjelaskan situasinya. Hu Jinbu tidak berani menunda dan segera memberikan perintah kepada para direktur di setiap bengkel. Shen Meng sekarang menjadi selebritas di Kabupaten Ning, jadi dia bisa dengan mudah melakukan kebaikan ini. Pabrik tekstil mengatur orang-orang untuk pergi ke rumah sakit kabupaten, dan dia segera pergi ke pabrik pengolahan makanan, lalu ke perusahaan bas. Sekelompok besar orang pergi ke ruang pengambilan darah di rumah sakit daerah dengan cara yang terorganisasi dan disiplin, yang merupakan pemandangan yang cukup menakutkan. Melihat begitu banyak orang datang untuk mendonorkan darah kepada Su Xiaomei, Shen Yutian, seorang pria dewasa, menangis terseduh-seduh dan berlutut untuk bersujud sebagai tanda terima kasih. Shen Xiaobin juga termasuk di antara orang-orang yang diorganisir. Awalnya ia ingin datang langsung ke rumah sakit daerah, tetapi ia tidak menyangka para petinggi akan mengorganisir orang-orang untuk mendonorkan darah. Ia baru tahu setibanya di rumah sakit bahwa orang yang mereka coba selamatkan adalah adik iparnya yang kedua. Dia segera mengikuti Shen Yutian dan menekuk lututnya ke arah orang itu, tetapi Luo Xihao menangkapnya. Kami semua di sini untuk memberikan cinta dan perhatian, jadi kami tak bisa berlutut. Semoga adik ipar keduamu dan bayinya selamat, agar perjalanan kami tidak sia-sia. Benar sekali, Xiaobin, cepat bangun, dan bantu adikmu yang kedua juga. Prioritas kita sekarang adalah mendonorkan darah. Ya, ayo cepat pergi. Shen Xiaobin meraih adik laki-lakinya yang kedua dan mendesak para pendonor darah untuk segera berbaris. Ia sebenarnya cukup takut. Pernikahannya dengan Xiangxiang tinggal 2 hari lagi, dan jika sesuatu terjadi pada adik iparnya dan anaknya, bagaimana nasib keluarganya? Momen bahagia yang berubah menjadi bencana sungguh tak tertahankan. Setengah jam kemudian, perawat keluar sambil menggendong seorang gadis. Bayinya baik-baik saja, dia gadis kecil yang cantik. Kita perlu memeriksanya. Ibunya masih perlu dioperasi, jadi harap bersabar. Baiklah, Xiangxiang. Bisakah kau menjaga bayinya untukku? Aku sudah tidak punya tenaga lagi. Baiklah, kakak kedua, bayinya baik-baik saja. Aku akan pergi dengan perawat, dan aku akan membawa bayinya sebentar lagi. Suara Lu Xiangxiang tercekat oleh isak tangis, dan dia ketakutan, khawatir sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Terlalu banyak orang yang mengantre untuk mendonorkan darah, dan rasanya kurang pantas menunggu hasilnya di rumah sakit, jadi kami harus pulang dulu. Namun, semua orang punya niat baik, dan beberapa bahkan berencana untuk kembali lagi nanti. Operasi berlangsung selama 7 jam. Ketika Cheng Yufen keluar, ia sudah sangat kelelahan dan harus ditopang oleh seorang perawat agar tidak pingsan. Sekarang sudah baik-baik saja. Ibu sudah hampir sepenuhnya mengganti darahnya, jadi operasinya berhasil. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Anda sungguh dermawan bagi keluarga kami. Cheng Yufen melambaikan tangannya dan berkata, itulah yang seharusnya kulakukan, tak perlu berterima kasih padaku.
Pasien akan segera dibawa ke bangsal, kau bisa pergi ke bangsal dan mengawasinya. Oke, kami akan segera ke sana. Terima kasih banyak, dokter. Cheng. Pada saat ini, Shen Meng berjalan bersama dua petugas polisi dan memanggil Cheng Yufen. Bab 280. Dokter Cheng, mohon tunggu sebentar. Persalinan adik ipar kedua saya yang sulit bukanlah kecelakaan, melainkan disengaja. Saya sudah melaporkannya ke polisi. Mohon beritahu staf medis kami bahwa kami perlu memberikan pernyataan nanti. Masih banyak orang yang berkumpul di ruang bersalin. Saya dengar ada seorang wanita yang mengalami pendarahan hebat, dan banyak orang baik hati datang untuk mendonorkan darahnya. Tentu saja, banyak orang yang datang untuk menyaksikan tontonan itu. Xiao Meng, jika apa yang kau katakan benar, rumah sakit kami pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Jika kakak iparmu yang kedua benar-benar mengalami kecelakaan di rumah sakit kami, reputasi rumah sakit kami juga akan tercoreng. Xiao Zhao, tolong beritahu bawahanmu bahwa staf medis rumah sakit kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan polisi nanti. Baiklah, dokter. Cheng, saya akan memberitahu mereka. Anda harus kembali ke kantor dan beristirahat sebentar. Anda sudah berdiri selama beberapa jam. Tubuh Anda tidak akan sanggup jika Anda tidak beristirahat dengan cukup. Shen Meng mengeluarkan sebungkus irisan ginseng dan buah goji dari tasnya dan menyerahkannya kepada perawat. Suster Zhao, ini irisan ginseng dan goji berry. Tolong buatkan teh untuk dokter Cheng nanti untuk mengisi kembali energinya. Terima kasih, Kamerat Shen. Cheng Yufen menatap Shen Meng, lalu ke arah orang-orang di sekitarnya. Ia mengerjap sebelum berkata, Xiao Meng, jangan khawatir. Terlepas dari apakah ini tanggung jawab rumah sakit kami atau bukan, kami akan memberimu penjelasan. Sebagai penyumbang besar bagi Kabupaten Ning, kamu telah menghasilkan devisa bagi kabupaten kami dan membantu pemerintah kabupaten mengumpulkan pasokan bantuan banjir. Beberapa pabrik di kabupaten kami dapat dimuat di surat kabar provinsi berkatmu, yang memungkinkan kabupaten kami akhirnya bangkit melawan kabupaten lain. Kamu telah berkontribusi untuk semua orang, dan kami tidak akan mengecewakanmu. Begitu Cheng Yufen berbicara, kerumunan di sekitarnya gempar. Mereka mengira itu hanya perselisihan medis biasa, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa anggota keluarga sang pahlawan besar telah terluka dan hampir kehilangan bayi dan anak itu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Shen Meng menatap Cheng Yufen dengan ekspresi agak tak bisa berkata-kata, tetapi melihat senyum di matanya, ia langsung mengerti maksudnya. Mengingat kembali saat pertama kali bertemu Cheng Yufen, ia begitu naif. Ia tak pernah menyangka Cheng Yufen akan berpikiran seperti itu sekarang. Cheng Yufen merasa sedikit malu dengan tatapan-tatapan itu, dan dengan bantuan perawat, ia berjalan menuju ruang praktiknya. Ia benar-benar lelah dan sangat butuh istirahat yang cukup. Ya Tuhan, aku tidak pernah membayangkan gadis cantik ini akan menjadi pahlawan besar bagi Kabupaten Ning. Kupikir dia tampak familiar, dan kupikir aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sekarang aku sadar, aku benar-benar pernah melihatnya di koran. Ratusan ribu devisa per tahun. Pasti butuh keahlian luar biasa untuk menegosiasikan kesepakatan itu. Wah, luar biasa. Dulu disebut bengkel aksesori rambut, tapi sekarang jadi pabrik aksesori rambut. Perempuan ternyata sama terampilnya dengan laki-laki. Tidak adakah yang menyebut dokter Cheng? Beliau memang pantas disebut ahli ginekologi. Beliau menyelamatkan seorang wanita yang sedang dalam proses persalinan yang sulit. Tidakkah kau dengar perawat mengatakan bahwa darah sang ibu hampir sepenuhnya terganti? Sungguh sulit untuk menyelamatkannya. Dokter Cheng berdiri selama 7 atau 8 jam tanpa henti. Wow, 7 atau 8 jam tanpa makan atau minum. Sungguh menakjubkan. Dokter punya hati seperti orang tua. Kalau istri saya hamil nanti, saya pasti akan datang menemui dokter Cheng. Beliau sungguh luar biasa. Bermimpilah, dokter. Cheng punya banyak pasien yang menunggu janji temu, dan biasanya mustahil untuk mendapatkannya. Sementara semua orang berbincang, Shen Meng dan keluarganya membawa petugas polisi kembali ke bangsal. Kedua petugas polisi tersebut menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Shen Meng, bersama sekretaris-sekretaris, pergi menemui kepala biro untuk menangkap orang yang melukai adik iparnya. Terlepas dari apakah Shen Meng seorang pejabat berjasa atau tidak, memperlakukan seorang wanita hamil yang akan melahirkan dengan cara seperti ini tetaplah kejam. Ketika Shen Yutian mendorong pintu hingga terbuka, tawa masih terdengar dari dalam bangsal. Ia merasa sangat terganggu, terutama dari dua wanita tua yang pernah ia sakiti sebelumnya. Begitu melihat sekelompok besar wanita tua datang, mereka segera menutup mulut. Pak polisi, ini kedua wanita itu. Waktu adik ipar kedua saya melahirkan, mereka berdiri di lorong sambil makan biji bunga matahari dan melontarkan sindiran. Saya punya alasan untuk curiga mereka tahu cerita di baliknya. Kedua wanita tua yang baru saja tertawa tiba-tiba tercengang, tidak menyangka bahwa kedua pemuda yang mengikuti mereka sebenarnya adalah petugas polisi. Yang mana, makan biji bunga matahari, dan yang mana, mengejek. Saya tidak mengerti maksud Anda. Kami hanya petani jujur. Kami tidak tahu apapun tentang cerita di baliknya. Benar. Apa salahnya kita ngobrol saja? Siapa bilang dua perempuan tua tidak bisa ngobrol di rumah sakit? Keluar dari sini, kami tidak tahu apa-apa tentang ini.
Meskipun kedua perempuan tua itu berbicara dengan galak, tangan mereka gemetar. Siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa mereka bersalah dan takut. Kedua polisi itu juga berpengalaman, jadi mereka juga bisa melihatnya. Kawan-kawan, silakan ikut kami ke kantor polisi. Kami punya beberapa pertanyaan. Sebagai masyarakat umum, kita berkewajiban untuk bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan mereka. Pak petugas, kami tidak tahu apa-apa tentang ini, sungguh, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ya, istri orang ini jatuh, itu tidak ada hubungannya dengan kita, itu hanya kesialannya saja, bagaimana mungkin itu salah kita. Kedua pasien yang mendampingi mereka pun menimpali, jika ibu saya meninggal dunia, siapa yang akan merawatnya? Pak polisi, ibu saya ikut melahirkan. Kami semua orang jujur dan kami sama sekali tidak tahu apa-apa tentang wanita itu. Tentu saja, kakiku patah. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padaku kalau ibuku pergi ke rumah sakit bersamamu? Polisi itu menatap kerumunan yang ribut dan berkata dengan tegas, pelankan suara kalian. Kami meminta kalian untuk ikut kami ke kantor polisi. Jangan menunggu sampai kami menemukan sesuatu dan mengurung kalian. Masyarakat takut pada pejabat. Saya pikir kedua anak muda itu bisa lolos, tetapi mereka begitu takut dengan suara keras mereka sehingga semua orang di bangsal terlalu takut untuk berbicara. Seorang pemuda tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Shen Meng di jalan dan melanjutkan, kali ini, kami membutuhkan bantuanmu dalam penyelidikan. Keluarga Shen bersedia menawarkan hadiah 80 yuan. 5 yuan akan diberikan untuk petunjuk apapun, 20 yuan untuk mengidentifikasi siapa yang membawa air, dan 60 yuan untuk mengidentifikasi siapa yang memercikkan air setelah Su Xiaomei masuk ke toilet. Setelah polisi selesai berbicara, bangsal menjadi begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Shen Xiaobin menarik lengan baju Shen Meng, dan Shen Meng mengangguk padanya. Ia tidak berani bertanya lagi. Berapa banyak? Para wanita, entah kalian sadar atau tidak, asal kalian ikut kami ke kantor polisi untuk menjawab beberapa pertanyaan, kalian akan mendapat setidaknya 2 yuan sebagai hadiah. Kalau kalian tidak ikut, kami akan pergi sekarang. Ada beberapa perawat dan petugas kebersihan yang menunggu di sana. Saat kedua polisi itu berbalik, kedua wanita tua itu tiba-tiba berdiri, dan seorang wanita hamil di samping mereka dengan gugup menarik orang di depannya. Bu, jangan pergi. Aku bisa melahirkan sebentar lagi. Aku sudah menyuruh seseorang memeriksanya, dan pastinya bayinya laki-laki. Ibu selalu menginginkan cucu, kan? Jangan pergi. Harganya cuma 2 yuan. Kita bisa mendapatkan lebih banyak poin kerja kalau kita bekerja keras. Keluar dari sini. Ini rumah sakit. Apa yang mungkin terjadi padamu? Kau dapat 2 yuan untuk sekali jalan. Ini seperti mengambil uang. Jangan tunda penghasilanku. Pak, kita bisa pergi sekarang juga. Aku juga pergi. Nak, berbaringlah dan istirahatlah. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja perawat. Kami sudah membayar, jadi mereka harus mengurusmu. Aku akan membawakanmu sesuatu yang lezat saat aku kembali. Ibu harus cepat kembali. Wanita hamil yang terbaring di ranjang rumah sakit memperhatikan sosok-sosok yang pergi, tangannya mencengkeram selimut dengan erat, tatapan panik dan cemasnya terlihat jelas oleh Shen Meng. Bersambung.